fanunajji, atau Allah itu dekat sehingga kita cukup berbisik. Kemudian turun wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jadi katakan ketika seorang hamba bertanya tentangku maka aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan aku akan mengabulkan setiap doa-doa seorang hamba yang diminta atau dipanjatkan kepada. Jadi doa-doa kita ini insya Allah semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada pertanyaan, saya ini jumpai beberapa kali doa nggak dikabulkan, gitu ya? Ada nggak nih harapan-harapan yang belum dikabulkan oleh Allah? Banyak ya, banyak sudah meminta kepada Allah, tapi belum semuanya diwujudkan sesuai dengan harapan kita. Nah, ikhwatillah yang dimuliakan Allah, yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala la yazalu yustajabu lil abdi. Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Cuma memang ada di sana beberapa hal yang menyebabkan doa kita ini tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang pertama, kenapa kok doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan la yazalu yustajabu li 'abdin ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Selama doa itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung memutus tali silaturahim. Mana itu doa yang mengandung dosa? Ya Allah, saya pengen diizinkan bisa menang judi misalnya gitu ya, karena lagi butuh banyak uang ini. Ini doa yang mengandung dosa. Sekarang ini banyak yang terjebak dengan judi online ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak keluarga yang hancur gara-gara judi ya. Judi online ini tidak tahu seperti apa bentuk dan wajahnya, cuma saya sering mendengar ceritanya ya. Saya sering mendengar ceritanya. Jadi malas bekerja ya, dapat keuntungan dengan sangat mudah, tapi lama-kelamaan semuanya akan habis, bahkan keluarganya juga akan hancur gara-gara begini. Nah, minta doa seperti itu ya. Ya Allah, berikanlah dalam mimpiku nomor ya, supaya nanti bisa menang slot gitu ya. Hal seperti ini diharamkan, tidak akan dikabulkan doa yang seperti ini. Atau doa itu mengandung qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Jadi doa-doa yang mengandung dosa dan memutus tali silaturahim tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa itu tidak akan dikabulkan kalau tergesa-gesa. Malam yasta'jil. Jadi berdoa dan tergesa-gesa ini maksudnya seperti apa? Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal isti'jalu fi du'a?" Tergesa-gesa dalam berdoa itu seperti apa? Qala yaqulu da'autu wa qad da'autu falam yustajabu li fayastahsiru inda dzalik wa yad'u du'a. Jadi dia merasa saya ini sudah bolak-balik berdoa, qiyamul lail juga saya sudah bangun, ngantuk-ngantuk tak paksakan bangun, berdoa sama Allah sudah berbulan-bulan tidak dikabulkan. Akhirnya dia kecewa dengan apa yang sudah dikerjakan, wa yad'u du'a, kemudian dia meninggalkan doa itu. Kalau kayak gini enggak usah doa sekalian. Ini namanya isti'jal. Isti'jal. Maunya segera-segera. Pokoknya ya Allah, kalau bulan ini enggak dikabulkan, saya enggak berdoa lagi. Kayaknya mengultimatum ya. Mengultimatum Allah. Pokoknya saya pengen anak saya masuk di kampus ini ya Allah, tidak kampus yang lain gitu. Kenapa? Ya mungkin karena dekat atau apa begitu kira-kira. Tidak tahu apapun alasannya, tapi jangan mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan doa. Kemudian nanti dampaknya apa? Ketika tidak dikabulkan, kita kemudian menyesal dan meninggalkan doa tersebut. Kemudian yang lain, kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada di dalam diri kita kemasukan sesuatu yang haram.
Ada seorang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yutil safar, dia dalam safar. Safar itu perjalanan yang kalau dalam fikih seseorang sudah boleh menjamak dan mengqashar salatnya. Yutil safar as'asa wa aghbar, pakaiannya lusuh ya, dan berdebu. Kalau sekarang mungkin agak berbeda ya. Meskipun jenengan jalan-jalan ke Eropa pakaiannya tetap bersih ya. Karena safarnya berbeda. Safarnya dulu naik kuda, naik onta gitu ya. Sekarang naik pesawat ya. Atau kalau naik kereta sekarang sudah ada kereta panoramik ya. Sambil naik kereta bisa melihat pemandangan di sekelilingnya dan seterusnya. Kemudian ada fasilitas yang nyaman, berbeda dengan itu. Tapi intinya dia safar. As'asa wa akbar itu menunjukkan tidak ada yang disombongkan dirinya nih. Ya. Pakaiannya lusuh, mau nyombongkan apa? Ya, pakaian compang-camping penuh dengan debu gitu ya. Wa akbar penuh dengan debu nih, rambutnya berdebu karena dilewatinya apa? Padang pasir dan seterusnya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, fayaqulu ya rab ya rab. Kemudian dia berdoa, mengulang-ulang memanggil, ya Allah ya. Orang kalau serius doa jangan lagi dapat masalah, enggak apa-apa dia ya. Dapat masalah, doanya gimana kira-kira? Lebih serius ya, lebih menjiwai. Kalau ada masalah dengan suami nangis-nangis sakit ya Pak ya. Allah kok begini nasib saya ini gitu. Padahal pas lagi nggak ada masalah, doanya pengen cepet-cepet ya. Habis sholat kalau perlu nggak usah berdoa, karena sudah terburu-buru ada deadline. Jangan, berhenti sebentar, 5 menit, 10 menit, minta dan berdoa kepada Allah. Dia serius doanya, ya muddu yadayhi ila sama ya wa yaqulu ya Rabb ya Rabb ya Allah saya masalahnya ini ya Allah, saya apalah masalahnya disampaikan. Tapi kata Nabi, wa masyrabuhu bil haram, makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa aina yustajabu lah. Gimana nih orang bisa dikabulkan? Oh, ini dalam hadis ini syarat dikabulkannya doa ada semuanya. Yang pertama, dia safar. Orang musafir itu di antara ada 3 golongan, la turaddu da'watahum, doanya enggak ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul maghlum, doanya orang terdolimi. Dengan misalkan dolim sama pembantunya, waktunya bayaran ditahan-tahan, padahal anaknya sedang sakit, tidak segera ditunaikan ya. Atau punya pegawai gitu ya, udah dicari-cari terus kesalahannya gitu ya. Terus kita merendahkan orang ini. Mungkin kita bisa enak tidur nyenyak di hotel, orang-orang yang terdolimi di tengah malam dia bisa bangun dan mengangkat tangannya, itu bisa menjadi sebab datangnya musibah yang menghampiri kita. Hati-hati ya. Da'watul mazlum wa da'watul walidu ala waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Ini jenengan semua ya anak, ya sudah jadi orang tua ya. Kita ini semuanya juga anak, dan yang belum jadi orang tua akan menjadi orang tua. Maka doanya orang tua kepada anaknya ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu. Kalau ada istrinya sudah sepaneng, nah, suaminya segera ambil alih, sudah ini anak tak urus saja sudah. Karena kalau sudah istri marah nanti bisa keluar macam-macam dari apa doanya. Sudah mah urusan saya, anak tengkar apa udah ini waktunya saya yang menghandle. Atau sebaliknya, suami pulang kerja lagi mungkin biasanya gimana? Panas ya pikirannya.
Kata orang Surabaya, senggol bacok lah ya. Di kantor lagi banyak masalah, di jalan kejebak macet dan seterusnya, sampai rumah anak ribut, mudah tersulut emosi. Nah, istri yang mengambil alih. Dan yang ketiga adalah wada'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Maka kalau di jalan itu perbanyak doa sama Allah ya. Minta apa saja, perbanyak apapun, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orang musafir, yutilus safar. Dan semakin panjang safarnya, semakin sulit perjalanannya, semakin dia mustajab. Semakin sengsara menjalani kehidupan, doanya semakin kuat. Bisa jadi suksesnya jenengan itu karena doanya para pegawainya. Pegawainya ada yang butuh kepepet dan seterusnya, jenengan sering ngasih bonus. Allah, mudah-mudahan bulan ini perusahaan untung banyak, sehingga bonusnya tambah banyak, begitu ya. Tidak disadari, bisa jadi doanya karyawan kita ini ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini harus pandai-pandai merawat orang-orang yang lemah ya. Nah, yutil safar ath'asha wa aghbar. Dia ini penuh berdebu, pakaian juga lusuh. Orang semakin dia ini banyak kekurangannya, minta ya kepada Allah. Kalau kepada manusia kita butuh masih kita tutup-tutupi ya. Mas bisa ngasih hutang enggak nih? Apalagi banyak perlu saya ini. Enggak tahu bahasanya, lagi banyak butuhnya ya. Padahal apa ini problemnya? Mungkin ditipu atau apa? Kita cenderung menutup-nutupi kalau sama Bang. Tapi sama Allah sebutkan saja semuanya. Ya Allah, apa nih masalahnya nih? Modalnya masih kurang ya Allah, masih sering ketipu ya Allah. Apalagi SDM-nya banyak yang keluar masuk ya Allah. Apalagi semua sudah sampaikan itu, adukan sama Allah. Kalau bisa sebelum doa tulis semua ini kekurangan-kekurangan. Sampaikan itu semua kepada Allah, kemudian minta, ya Allah selesaikan semua masalah saya ini. Ya. Semakin kita memelas, semakin kita mengaku diri kita butuh, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka potensi dikabulnya doanya semakin kuat. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit. Wah, ini hampir-hampir susah ditolak oleh Allah. Dengan kalau berdoa tangannya diangkat, kata Allah, innallaha hayyun karim. Allah itu zat pemalu dan pemurah. Allah itu malu ketika melihat seorang hamba mengangkat tangannya ke langit, kemudian ditarik dalam keadaan belum dikabulkan oleh Allah. Nah, itu malu sekali Allah. Maka di antara sunnah berdoa itu kita angkat kedua tangan kita. Sebagaimana Nabi SAW ketika perang Badar itu 300 kaum muslimin melawan 1000 orang-orang musyrik Madinah Makkah. Kemudian Nabi tidak berhenti berdoa, terus berdoa ya, sampai selendangnya jatuh. Abu Bakar juga berdoa. Abu Bakar selesai berdoa, Nabi masih belum berdoa, belum selesai doanya. Kata Abu Bakar, ya Rasul, cukup doanya. Insya Allah Allah tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Nabi tetap aja berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu ya. Sampai terakhir dia mengatakan, ya Allah, sampai jika engkau tidak memenangkan dalam peperangan ini kaum muslimin, maka tidak ada lagi yang menyembah engkau ya Allah. Karena di situ ada Rasulullah. Kalau sampai kalah dan terbunuh, maka agama ini tidak ada yang menyebarkan lagi. Ya. Itu doanya Nabi, jangan dipakai doa kita ya. Ya Allah, kalau nggak terpilih presiden ini ya Allah, nanti nggak ada yang memperjuangkan lagi. Wah, begitu ya kira-kira. Jangan begitu. Kita ini tidak tahu. Ya. Presiden semuanya juga muslim semua ya. Perbanyak doa saja, mudah-mudahan yang terpilih yang terbaik. Jangan kemudian pakai doanya Nabi SAW. Itu Nabi yang berdoa. Kalau Nabi terbunuh, ya Islam tidak. Dan betul setelah itu di dalam surah Al-Anfal ayat 9 itu, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 1000
para tentara malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam perang Badar.